banget ya? Anjay 16. Bangke juga. Ini 16 banget ini penderak pantesan. What up guys, balik lagi di podcast Berak Bola dengan tampilan baru nih sekarang. Studio kita nih ada ya lumayan lah, ada micro D ya guys. Terus belakangnya juga udah lumayan putih. Oh, minggu lalu juga udah begini ya. Cuma bedanya minggu lalu kita cuma ini doang ya, pakai kursi. Kursi. Tapi sama seperti minggu lalu, gua nggak sendirian karena gua temani sama jurnalis sepak bola. Siapa kamu? Halo, gue Iksan. Oke San. Nah, kita sebenarnya sih pengen bahas tentang AFC U20 nih ya, yang semalam baru aja kelar. Nah, tapi sebelum itu kita mau review nih ya, podcast kita kemarin nih. Yang kita gadang-gadang MU bakalan menang telek atas Liverpool, tapi kenyataannya MU dibantai 7-0. Kenapa sih? Lu gimana sih nih ngulas ini? Kan lu bilang tuh kayaknya dengan performa MU yang sekarang ini bakal bisa membantai Liverpool yang ya secara kita tahu performanya naik turun gitu kan. Iya, benar sih emang. Semuanya juga itu di luar apa namanya? Di luar kuasa orang semua gitu kan. Iya. Bahkan Ten Hag juga nggak percaya, banyak orang di Inggris juga kaget gitu kan ngelihat hasil gitu. Yang seneng ya cuma pendukungnya MU gitu kan. Pendukungnya MU, pendukungnya City, pendukungnya Arsenal aja udah seneng gitu. Tapi emang kalau ngelihat kemarin ya performa MU tuh babak pertama masih oke lah gitu kan. Tapi ngelihat dari dua peluang kayak peluangnya Rashford, ada juga Bruno Fernandes juga dapat peluang di babak pertama, itu ngelihat bahwa emang MU nggak dalam performa yang terbaik gitu di Anfield di babak pertama gitu kan. Dan gol pertamanya Liverpool di masa akhir injury time babak pertama itu ngelihat bahwa itu jadi kayak apa ya, ibaratnya klimaksnya performa MU yang buruk di Anfield. Yang pertama, karena kita lihat kalau gol pertama itu kan organisasi pertahanan buruk tuh, Dalot terlalu maju, sampai akhirnya di backup di backup sama Fred gitu kan. Ya tahu sendiri lah, Fred kan musim kemarin aja disebutnya Lord gitu kan karena main defense-nya jelek gitu. Nah udah kemarin akhirnya gampang jadi kebobolan. Dan di babak kedua tuh mentalitas MU wah acur-acuran lah gitu kan bisa bilang. Iya, masalahnya kan di MU tuh sebenarnya kalau lihat di gol pertama Liverpool di masa injury time babak pertama itu kelihatan juga misorganisasinya pertahanan MU gitu kan. Dalot maju telat mundur, terlalu beresiko, dia malah menahan di sepertiga tengah lapangan gitu kan. Bukannya langsung mundur ke sisi pertahanan MU, justru malah Fred yang kita tahu musim kemarin aja Lord kan defense jelek banget gitu kan. Akhirnya ya bobolan gitu kan di akhir babak pertama. Nah tapi di babak kedua juga gue lihat bahwa biasanya nih Ten Hag itu kan sangat adaptif dengan perubahan taktik, terutama taktik lawan lah. Ketika lawan Barcelona dia bisa adaptasi. Babak pertama kalah, babak kedua dia ganti itu, tukar Weghorst dimasukin Anthony saat itu gitu kan. Dan kemarin dia nggak lakukan pergantian itu gitu kan, dan menunjukkan bahwa ya menurut dia mungkin baik-baik saja saat itu MU, tapi ternyata secara mental secara organisasi pertahanan sangat buruk. Kalau melihat kemarin sih emang MU berkali-kali kalah dalam perebutan second ball, bola kedua ketika serangan mereka, dan second ball itu di sepertiga akhir pertahanan Liverpool. Liverpool transisi cepat saat menyerang gitu, ya akhirnya mau apa gitu kan. Dan apalagi ngelihat Fred Casemiro juga kemarin nggak dalam top perform, ditambah lagi yang harus diakui bahwa emang Mohamed Salah luar biasa mainnya gitu kan. Dia jadi generalnya, bahkan Klopp kalau dilihat di cuplikan akhir pertandingan itu kan dia kayak apresiasi lah, sampai menunduk dia kasih head clap gitu ke Salah, buktikan bahwa emang dia benar-benar penampilan Salah tuh emang luar biasa lah kemarin. Tumben banget ya. Semuanya jadi jago semua. Gakpo, Nunes, Salah, Fernandinho yang biasanya jelek. Ini Fabinho yang biasanya hancur mainnya kan, ini bagus banget ya mainnya. Bagus banget. Itu kan kalau saya sempat pekan lalu juga gue sudah sebut kan bahwa Liverpool punya peluang seperti dia ngalahin City 1-0, bahkan saat itu mainnya lagi jelek, abis kalah beruntun. Ya, maksudnya nggak dalam top perform, tiba-tiba bisa menang lawan City 1-0. Nah kemarin itu kejadian lagi tuh lawan MU, tiba-tiba dia bisa menang dengan skor 7-0 itu, ditambah dukungan Anfield, ditambah lagi karena yang paling menarik juga narasinya sekarang di Inggris tuh mengungkap bahwa pendukung pemain MU. Jadi ibaratnya nih
kekalahan MU kemarin malah mengungkap ada ibaratnya bara atau tanda kutip perseteruan baru lah di internal MU. Di situ pemain-pemain MU terutama yang senior kayak Varane, Casemiro, De Gea itu nggak terlalu suka dengan sikapnya Bruno Fernandes gitu kan. Oh, kenapa emang? Musim ini kan Fernandes bisa dikatakan kapten penggantinya MU, kapten utama lah Iya, gitu kan, karena Harry Maguire kapten utama cadangan terus. Jadi dia diganti. Nah, sekarang ini kan situasinya sekarang calon utamanya kalau seandainya Maguire cabut musim depan, Bruno kan paling digadang-gadang sebagai kapten pengganti utamanya MU musim depan. Tapi ngelihat performa kemarin pendukung MU, contohnya gini, ketika selesai pertandingan MU kalah 7-0, dia langsung cabut ke ruang ganti. Terus si Bruno-nya? Bruno langsung cabut ke ruang ganti. Itu pemain sok banget. itu kan. Paling ganteng, paling ganteng. Bruno langsung cabut di ruang ganti dan itu pemain seperti kayak Varane justru nahan sama teman-temannya, Varane, Casemiro, De Gea nahan semua teman-temannya untuk ayo kita kasih kayak apresiasi dulu, ayo kita pergi ke tribun supporter MU buat kasih apresiasi sama minta maaf gitu. Nah itu Varane yang ibaratnya dan Casemiro yang mimpin tim untuk datangin tribun penontonnya MU, supporter MU, sedangkan Bruno ya udah cabut ke ruang ganti. Gitu banget. Jadi kayaknya MU tuh masalahnya sama Kapten Mule. Iya. Sebelumnya Maguire. Kita nggak cocok sama Maguire gitu kan kepemimpinannya. Terus sekarang Bruno Fernandes lagi. Terus banyak sekarang bilang nih fans MU setelah kalah di bantai 7-0 katanya karena kelelahan nih, capean. Udah main di 4 turnamen ya. Tapi kalau kita lihat Liverpool juga tahun 2020-2021 ya? Tahun musim lalu. Oh, musim lalu ya? 22. Dia kan main di 4 itu juga, main turnamen juga tapi nggak masalah gitu ya, masih peringkat runner up dan juara di Carabao Cup sama FA ya? FA Cup. Dan di final Champions League kalah di final kan. Kalah di final kan? Nah itu juga masih bisa ya. Berarti emang nggak ada masalah kelelahan kan? Nah betul, kelelahan juga sebenarnya nggak bisa jadi alasan. Itu juga dikatakan Ten Hag, meskipun MU main sejak 2023 nih ya, udah jalan kurang lebih kompetisi itu 61 hari, MU main 18 game gitu kan, kurang lebih ada sekitar 3,5 hari main, jadi dia punya istirahat paling 3 atau 4 hari maksimal gitu kan, dan itu bukan jadi alasan gitu maksudnya. Di satu sisi Liverpool musim lalu dia main 63 game, semua pertandingan yang tersedia dia mainin semua dan bisa sampai dapat 2 gelar. Di Liga Inggris pun bahkan bersaing sampai pekan terakhir lah sama City gitu kan. Di Champions juga ya kalah nggak beruntung lah sama Madrid karena nyerang-nyerang terus sampai nggak gol-gol gitu kan. Kita Madridnya emang hokinya gede di Champions. Madrid emang jago banget kalau Liga Champions ya. Hokinya kan gede Champions. Nah itu jadi nggak Ten Hag juga udah ngakuin bahwa nggak pas lah kalau dikatakan bahwa itu kelelahan, karena bener. Meskipun emang sebenarnya kalau bisa dikatakan skuad MU sekarang kan relatif emang nggak terlalu dalam ya, nggak terlalu dalam kedalaman skuadnya gitu kan. Di tengah sejak Eriksen cedera relatif Fred sama Casemiro terus yang main gitu kan, nggak ada rotasi kurang, tapi di depan kan mereka relatif lebih cair, ada Sancho, Garnacho bisa main juga, terus ada Anthony gitu kan, dan Rashford terutama sama Weghorst. Jadi relatif nggak terlalu masalah sebenarnya kalau kelelahan ya, karena Liverpool sebenarnya juga musim ini juga meskipun udah gugur di FA kemarin juga nggak sampai final di Carabao Cup, tapi kan relatif juga waktu sedikit juga, dan tambah juga Liverpool kan badai cederanya wah gila-gilaan gitu kan. Ada sebelum Piala Dunia kemarin bahkan ada 9 pemain inti mereka yang cadangan. Klopp bahkan sempat bilang saya cuma punya 13 pemain utama nih gitu saat itu, saat ketika Liverpool lagi jelek-jeleknya akhir tahun kemarin gitu kan. Jadi ya kalau kelelahan enggak lah ya, harusnya. Tapi jadi sekarang masalah taktik ya, emang kalah taktik aja nih Erik ten Hag sama Jurgen Klopp. Tapi emang sulit juga ya main di Anfield itu MU kalah mulu. Di tahun lalu juga 4-0 kan? 4-0 betul. Sekarang kan gue bilang ya kemarin ya. Dulu di Anfield aja kita kalah 4-0 gimana? Main di iya, makanya tapi memalukan juga buat Ten Hag. Ini kan kali keempatnya nih MU kalah. Kalahnya dibantai lah gitu. Kebobolan 7 gol lawan Liverpool. Sebelumnya tuh MU terakhir kalah sama Liverpool tuh sebelum Perang Dunia Kedua. Bayangin itu udah lama banget kan. Bahkan pertama kali MU kalah di Liverpool 1908. 40-an nih. Namanya masih Newton Heath, terus 1908. Sebelumnya Liverpool itu namanya Newton Heath. MU masih Newton Heath sempat kalah. Tapi itu kalau terburuk dulu tuh paling buruk 7-1. Sekarang 7-0. Gila banget ya kan. Yaudahlah kalau gitu. Tadi kita udah review sedikit ya tentang kekalahan MU. Yang dibantai parah banget ya sama Liverpool 7-0. Oke, sekarang ini kita ke AFC U20 lah. Sekarang kita mainnya lokal-lokal aja nih. Kita mau bahas perjalanan timnas U20-nya
Sinteyong nih yang saat ini kan nih main lokal semua nih. Dari pertandingan pertama kalah ya. Lawan Irak 2-0 ya. Terus akhirnya bisa menang lawan Suriah 1-0 dan tadi malam ya 0-0 lawan Uzbekistan tuan rumah. Meskipun ya kita kalah jauh ya. Kalau secara permainan ya. Iya. Itu menurut lo gimana sih lo? Ini emang mau gimana ya? Mau dibilang ya kalau mau fair to say ya kita kalah satu tingkat lah di bawahnya Uzbekistan gitu kan. Ngelihat kemarin lawan Irak bahkan bayangin aja Irak udah babak kedua aja main 10 orang. Kita yang berkumpulan 2 gol penalti itu kan, untung nggak gol tuh dia. Kayaknya ngepur juga sebenarnya sih itu. Ngasih lah. Akhirnya golin menit terakhir 2-0 makanya gitu kan. Terus kemarin lawan Suriah lebih baik lah kita mainnya 1-0 bisa menang gitu. Uzbekistan secara hasil sih positif ini 0-0. Melain Uzbekistan yang sempat juara 2 edisi lalu. Oh gitu pernah juara dia? Dia sebelum main 2018 2016 berarti dia juara kan? Oh sebelum, oh ya. Dia lalu Arab Saudi ya? 2018 Arab Saudi kan? Gitu kan. Jadi pokoknya Uzbekistan relatif punya skuad muda yang bagus lah. Sorry, bukan juara U20, dia juara U22 ya yang sama Vietnam dulu di final. Jadi yang mainnya salju gitu bukan sih? Iya, itu dia. Oh itu. Wih gila, Vietnam juga nyampe final ya? Final itu Vietnam. Gitu kan. Jadi emang punya potensi lah. Maksudnya kalau di Asia Uzbekistan udah bagus, Uni Emirat Arab juga lumayan bagus kalau di level umur gitu kan. Kemarin kita bisa nahan ya lumayan bagus meskipun ya secara permainan jauh lah, kita dipaksa bertahan habis-habisan kan. Tapi kita nggak kebobolan tuh udah bagus lah. Jadi dari shot on target aja kita cuma 1. Makanya kita terus cuma 1. Uzbekistan 7. Nah itu babak pertama Uzbekistan udah 3 tuh shot target, kita nge-shoot baru cuma sekali. Itu juga nggak on goal gitu kan. Jauh. Dari possession aja 64% nih Uzbekistan. Terus Indonesia cuma 36%. Gitu. Tapi kalau bisa dipetik pelajaran dari hasil kemarin di Piala Asia buat bekal nanti Piala Dunia ya. Jadi kita ngelihat bahwa sebenarnya nih 2 game terakhir terutama kita di Uzbekistan kemarin lawan Suriah sama lawan Uzbekistan tuan rumah itu inilah sebenarnya pakem permainan bakal nanti pakem permainan bakal nanti diterapin Sinteyong di Piala Dunia Mei nanti. Gimana maksudnya? Nah di sini Sinteyong nggak maksain pemainnya untuk banyak menguasai bola. Contohnya ketika di 3 pertandingan invitation game uji coba kita lawan Prancis ya. Guatemala. Guatemala kemarin sebelum kemarin ya. Selandia Baru. Itu kita kan unggul position bahkan di atas 55% lah kurang lebih. Rata-rata seperti itu. Tapi kan akhirnya kita kalah cuma menang sekali kan. Iya menang sekali. Nah, lawan Selandia Baru bahkan kalah Fiji, juga Fiji menang. Gitu kan Fiji. Nah, lawan 3 tim itu kita kuasai dan ternyata penyelesaian akhir masih buruk gitu kan. Nah pas kemarin pas lawan Irak juga seperti itu, Sinteyong masih maksakan tim untuk main lebih banyak posisi bola, lebih berani megang bola, lebih banyak menguasai bola, tapi hasil juga negatif gitu. Dan kemarin di 2 pertandingan terakhir lawan Suriah sama lawan Uzbekistan kita rata-rata di 2 game itu ya, itu cuma pegang kuasa bola cuma 39%. Dan itu emang gayanya main Sinteyong. Emang seperti itu. Dia duduk di Korea Selatan di Olimpiade sama di Piala Dunia Olimpiade 2016 terus di Piala Dunia 2018. Emang dia rata-rata mainin Korea tuh posisinya itu rata cuma ya 35% lah. Seperti itu. Bahkan menang lawan Jerman pun mereka sempat nyatatin posisi terburuk di Piala Dunia di sejarah Piala Dunia kan karena cuma golnya aja kan counter attack kan. Cuma 26% saat itu gitu kan, meskipun kemarin di Qatar Jepang pecahin rekor itu pas lawan Spanyol cuma 17%. Begitu. jadi kalau ngelihat itu ya inilah tim yang Sinteyong emang seperti itu gaya mainnya, efektif punya serangan balik mematikan, transisi cepat ketika menyerang gitu kan. Jadi emang kita tuh dipaksa sabar lah karena Sinteyong sebenarnya paham lah kualitas kita, seperti dia paham dulu gimana kualitas skuad Korea di Olimpiade sama di Piala Dunia. Dia nggak mau maksain buat main menyerang, main position gitu, tapi lebih main transisi cepat, counter pressing, banyak menguasai bola. Yang penting pertahanan bagus, terutama dengan main 5 back sejajar ketika bertahan gitu kan. Ketika menyerang bisa jadi 3-4-3 gitu. Seperti itu. Nanti Indonesia di Piala Dunia U20 menurut gue juga bakal seperti itu. Itu juga dicontoh di timnas senior kualifikasi Piala Asia kemarin kan. Kuwait, terus beberapa kita bisa lawan terakhir lawan Nepal kita menang. Kita menyerang cuma pas lawan Nepal doang gitu kan. Kemudian juga kita diserang terus. Karena tim terendah lah ya, maksudnya yang nggak jago-jago banget gitu. Nggak jago-jago itu baru berani nyerang ketika lawan di atas
secara fisik lebih bagus, terus secara kualitas lebih bagus. Ya, Iya, lawan Kuwait baru ya. Benar, mainnya bakal lebih berat. Jadi itu 2 pertandingan terakhir ini bakal jadi cerminan bahwa nanti kita di Piala Dunia U20 tim kita kan seperti itu mainnya. Tapi kan di awal kompetisi si Sintayong juga bilang kan bahwa ini gua nggak pede gitu dengan dengan squad gua saat ini. Karena kan karena tidak ada pemain naturalisasi kayak Justin Hubner, Ivan Jenner ya. Jenner sama Struijk apa? Ya. Struijk ya? Patrick Struijk. Nah, tambah nggak ada Marcelino juga. Iya, gitu Marcelino kan? sama si Zidane apa? Zanadin Faris. Iya, tengah-tengahnya kan kalau kita lihat kayak buntu banget ya. Kayak misal dari kemarin kayak golnya si Hoki aja itu udah bola dari bawah banget bola ya. hoki lah bola kan. Iya. Tiba-tiba ke dia gitu kan si Hugo Samir dibawa bola sendirian dia langsung gol. Ya kan? Kayu gitu. Emang ya seperti itulah. Jadi sepak bola Sintayong sebenarnya seperti itu. Nggak bisa kita membandingkan apple to apple Sintayong dengan Luis Milla misalkan yang main position gaya Spanyol banget gitu kan. Kita nggak bisa. Sintayong paham lah kualitas kita kayak gimana. Kita ngoper gitu. aja salah ya kan? Iya, ngoper Gimana? aja salah. Ngoper aja masih salah. Jangan kan ngoper positioning aja kadang off position kan ribet gitu kan. Ribet sendiri. Marah-marah aja. Iya. Makanya Sintayong malah lebih enak santai main iklan dia kan. Iya, joget-joget ya kan. Joget-joget masih marah-marah. Iya. Gitu lah, jadi emang seperti itu jadi gayanya. Jadi emang enggak ya harus banyak-banyak kita itulah kurang-kurangi lah hipertensi kalau nonton timnas di Piala Dunia. Takutnya kena jantung dia kan pingsan modar ya kan. Gue juga baru tahu ternyata si yang kemarin kita pertandingan persahabatan Fiji, Guatemala sama New Zealand ternyata masuk juga ya Piala Dunia. Mereka masuk. Makanya gue juga baru lihat lah ini semua Fiji, masuk semua. Selandia Baru wakilin Oceania, Honduras ngewakilin CONCACAF. Oh, CONCACAF sama Guatemala CONCACAF kan? Iya, CONCACAF. CONCACAF juga. Nah, itu makanya emang cocok lah lawannya seperti itu. Iya, tapi gitu kan. kalau kita lihat pertandingan kemarin sih kayaknya kita bisa deh. Ya kan maksudnya kalau lawannya dia juga gitu. Tapi kayaknya sih nggak bakalan deh. Dan Fiji mah usah ajak ribut aja. Jadi kan ada 24 tim. 24 tim. Kita tuh udah pasti masuk pool A. Grup A kita udah masuk. Karena tuan rumah pasti masuknya grup A. Nah, ini undiannya nih nggak per zona. Beda kalau Piala Dunia senior. Piala Dunia senior tuh kan undiannya melalui peringkat FIFA. Oh gitu. Kalau ini enggak, ini dilihat dari partisipasi mereka dalam kurang lebih 3 edisi terakhir Piala Dunia 20. Jadi bisa Indonesia misalkan di pot terakhir tuh bisa bukan Guatemala, justru bukan itu, bisa tim jadi gede ya? Bisa kayak Italia karena belum lolos itu. Kita aja kemarin persahabatan lawan Perancis kan 6-0 bantai ya. Iya, main di sana. Main di sana kan, Eropa sama Slovakia juga 2-1 kalau Slovakia kan juga Slovakia, Israel, Italia, Inggris, Prancis dari Eropa kan UEFA perwakilannya itu. Jadi emang bakal ketemu tim-tim yang menarik gitu kan. Kekuatan kalau lihat dari sekarang, lihat susunan pemain ditambah mereka yang udah punya jam terbang misalkan di Liga Champions Eropa dan misalnya di Copa Libertadores Junior gitu kan, itu yang paling kuat. Emang sekarang lihat komposisinya itu ada Prancis, Italia sama ada Brazil tentu. Iya sih. Argentina udah nggak lolos sih kemarin. Argentina nggak lolos. Kasian banget tuh si siapa ya pelatihnya? Argentina nggak lolos kan. Siapa? Cambiaso siapa sih? Pelatihnya lupa gua. Pelatihnya Argentina tuh 20. Ya, gue juga lupa, nggak ngikutin. Iya, gue lupa. Cuma perhatiin pemainnya doang si Maxi Peroni itu yang sekarang di Manchester City. Oh gitu ada ya? Kaptennya itu, saya dia nggak lolos. Sayang banget ya nggak lolos, padahal kita mau nonton tuh ya. Gila ya, aduh gua nggak dapet. Berak gua dapet tuh sih tiketnya, nggak dapet ya? Aduh, kita nonton aja lah ya. Lo liputan Sil? Iyalah. Tapi kalau misalnya nanti Piala Dunia, kira-kira seberapa besar sih pemain naturalisasi bakal main di squadnya Sintayong sih? Harus dikejar sih ya. Ini kayak Hubner aja dia bilang belum ada progresnya kan. Iya, apalagi dia udah panggil sama Belanda U20. Betul, Belanda U20 udah manggil dia gitu. Iya, kan. buat lawan apa ya, Prancis ya? Iya, persahabatan ya? Persahabatan gitu kan. Nah, itu kan jadi emang masih panjang lah ini prosesnya dia. Dia belum nanti perwakilan Kementerian Hukum Kemenkumham dan bakal nilai dia gitu kan. Terus nanti di BIN dia juga perlu diwawancara segala macam. Sampai terus proses administrasi segala macam. Oh, itu belum kemarin ya? Baru ngomong-ngomong dong sama itu tuh PSSI. Baru ngasih berkas segala macam kan. Lama banget ya. Iya, udahlah. Gak usah terlalu ngarepin mereka lah, ngarepin pemain-pemain yang kemarin main di Piala Asia, mungkin ditambah Marcelino, gitu-gitu lah palingan. Gitu kan, meskipun emang
Ya masih jauh lah kita. Asia pun mungkin nanti kalau bisa ngelihat Iran, ngelihat mainnya Korea Selatan sama Jepang, tambah Arab Saudi wah. Iya. Udah Ya jauh meskipun kalau kita lihat emang agak bagus sih kalau misalnya lihat squad Sintayong tuh kemarin yang di Eropa itu kan mereka ini yang main di Eropa pada main juga kan. Tapi ya nggak signifikan juga sih menangnya ya. Iya. Menangnya juga lawan tim-tim gede juga kalah juga, lawan Prancis aja 6-0 ya kan. Betul. Lawan Slovakia juga nggak menang juga 2-1. Ya kita coba aja lah ya kalau misalnya Ditambah lagi si Zanadin kan cedera ACL kan. iya, itu kayaknya nggak akan main deh kayaknya. Salah satu kunci utamanya Tengah, di tengahnya yang sekarang ini. Iya, makanya. Makanya dia sama Marcelino sama si Arkan Fikri itu kan kuncinya di lini tengah timnas 20 gitu kan dalam 1 tahun terakhir lah Sintayong itu. Jadi relatif ya udahlah kita meskipun sebenarnya pemerintah nargetin gitu kan. Nargetin lolos fase grup. Wah, gue bilang dapat poin 1 aja tuh udah alhamdulillah gila, gitu kan. Berat lah AFC Cup, AFC aja deh ini kita dah menangnya sulit banget. Iya. Mas menang 1-0-nya udah kayaknya Gitu. setengah mati. Makanya kalau kita bisa flashback terakhir kita kompetisi tahun 79 ikut kan. Dulu namanya masih kejuaraan dunia remaja. Indonesia ikut ya? Itu edisi kedua tuh, sebelumnya tahun 77. Indonesia ikut 79 main di Jepang. Saat itu Indonesia kalah sebenarnya di kualifikasi, gantiin Korea Utara yang mundur. Indonesia tuh salah satu yang wakil pertama lah dan pernah main 79. Tapi dibantai kan, ketemunya sama Maradona, Argentina, Buset. Polandia. Gila, Maradona. Kita paling sih Roni Nasrani. Bukan. Oh, itu udah senior ya? Udah, pemain kita siapa dulu? Siapa? Ada masih ada beberapa yang hidup sekarang. Bambang Nurdiansyah. Oh gitu? Mundari Karya itu mainnya. Waduh, kalau lihat persiapan tim tuh, itu uji cobanya lawan tim-tim lokal gitu. Wah, pelatihnya kan Pak Sucipto tuh. Wah, itu dulu narasinya luar biasa lah, kita lawan Polandia bertahan dengan tembok Cina. Wah, aneh-aneh lah pokoknya. Argentina gitu ya. dengan tembok Cina kebantai 5-0, 6-0. Gak ngegolin sama sekali. Ya, elah sian amat Indonesia ya. Tapi kita menang itu doang sejarah dulu aja, kayak misal masuk Piala Dunia yang dulu dia Belanda. 3-4 begitu-gitu doang lah, udahlah gitu kan. Narasi segitu aja deh kita yang kita bisa dibanggain. Bener makanya. Palingan nanti kalau apa sih mau bikin bagus ya palingan berharap kayak 2007 gitu kan, kira-kira kebakar semangat gara-gara didukung supporter gitu kan. Nah, itulah jadi jago mainnya, misalkan contohnya seperti itu. Paling mungkin gitu, kasih cyber ke lawan misalkan nanti kan. Iya. Paling bisa kita begitulah. Oke, nah tadi kita udah bahas juga nih tentang Sintayong. Terus baru-baru ini nih lagi rame nih yang hari Senin kemarin nih kayaknya si Erick Thohir tuh preskon juga bahwa bakalan ada nih stadion dari 6 stadion itu yang bakalan dicoret karena progresnya lambat. Iya. Itu gimana tuh? Parah banget, kan udah lama banget itu ya. 2019 November. Iya, Oktober 2019 akhir Oktober. Ini kan tahun 2021 kemarin ya. Akhirnya diundur, tapi ini masih progresnya ini aja gitu. Tapi kalau dilihat dari progresnya emang ya mengecewakan sebenarnya ya. Jadi stadion baru, jadi sebenarnya gini, tim FIFA tuh sebenarnya baru datang infeksi kita tuh pertengahan tahun lalu. Dua kali kan, karena COVID kan nggak jadi, akhirnya COVID sempat udah datang, terus dimundurin sama FIFA 2020 akhir, jadi 2021 batal jadi 2023. Nah tim untuk itu 2022 kemarin tim FIFA datang tuh 2 kali, antara Juni sampai Agustus lah. Dan itu permasalahannya satu, rumput. Oh gitu mulu rumput. Itu yang paling utama tuh, tapi rumput. Pas gue jalan, ya kita kan ada stadion traveler ya, jalan ke itu dulu deh, dari ujung dulu deh, Sumatera deh, Jakabaring ya? Jakabaring. Gue Jakabaring istilahnya apa mas kemarin? Hah? Jakabaring Sport, bukan Jakabaring mah itunya nama komplek. Nama stadionnya apa? Gelora Bumi Sriwijaya. Nah itu dia masalahnya di pagar ya. Katanya pagar sama FIFA tuh pengen tribun wartawan itu nggak di bawah katanya. Dia pengen tuh di atas. Sampai sekarang tapi nggak diubah-ubah. Tapi secara rumput sih oke. Tapi itu masalahnya emang di rumput ya? Rumput. Jadi dari 6 stadion yang ditawarkan ke FIFA itu di kita kan, itu masalahnya di rumput semua. Rumput semua kita tuh. Jadi kemarin tuh mulai Januari baru dirombak semua tuh rumput. Oh rumput ya? Emang maunya rumputnya gimana sih dia? Jadi rumputnya memang FIFA tuh punya standar di stadium guidebooks. Jadi apa namanya FIFA punya itu regulasi itu rumput ada standar semua.
Jadi gimana kalau turnamen FIFA tuh harus seperti apa rumputnya gitu. Jadi ada 4 kelas sebenarnya rumput di FIFA dan semua turnamen FIFA ini harus kelas yang terbaik gitu kan. Kalau liga di bawahnya masih terserah lah. FIFA nggak terlalu pusing kan itu. Tapi kalau turnamen mereka ada standar sendiri. Nah itu ya kalau lolos standar FIFA. Gila. Bayangin padahal kemarin pas gua ke Qatar, yang ngurusin rumput di Qatar orang Indonesia kan, konyol. Gila malu bro, buset dah ini orang Indonesia malah kesono ya. Orang Indonesia malah ngurusin rumput di semua, Qatar. 8 stadion di Qatar dia yang pasang semua itu. Dia numbuhin, dia yang rawat sampai dia yang pasang. Seperti itu. Jadi di Indonesia kacau kemarin gitu kan. Gila. Jadi 6 stadion ini masih kemarin Januari mulai. GBK sih start paling awal karena November dia udah rombak kan. Karena kan mau dipakai Raisa jadi harus cepat dirombak kan. Ada Raisa, ada apa lagi nih? Katanya Blackpink. Blackpink ntar ya. Kalau nggak gitu mungkin belum bisa pakai sama Raisa sama Blackpink karena kayak stadion yang lain kan benar-benar tertutup sekarang kan. Iya, nggak boleh dibuka sama sekali. Jadi Jadi emang stadion pertama itu soal rumput. Nah rumput udah kelar. Nah itu masih banyak lagi tuh aspek lainnya. Kemarin kan catatannya ketemu PSSI Pak Erick Thohir itu kan masih ada strong tribun media. Iya, Trimedia kan masalah. Akses disabilitas. Nah, gitu. itu dia. Terus paling sering itu soal lahan parkir. Lahan parkir bener. Rumit lah pokoknya seperti kalau contohnya di Qatar kemarin tuh Qatar tuh memang bener-bener ngepisahin nih jalur masuk wartawan gimana, jalur masuk supporter seperti apa, jalur masuk tamu VIP seperti apa. Jadi flow-nya mau benar-benar diatur. Bahkan nggak cuma itu, jalur masuk kalau kita naik transportasi umum itu juga harus seperti apa, itu juga diatur semua. Jadi itu semua tuh harus ada di setiap turnamen FIFA stadion. Nah itu bayangannya kalau contoh kita kayak GBK gitu kan, paling cuma GBK kan yang kompatibel lah. Iya, kompatibel karena kan udah banyak. Ada semua gitu kan di situ kan. Semua. Betul, ada semua. Coba kalau kayak Wayan Dipta contohnya. Ya elah, sawah kanan kiri. Makanya kan. Iya, pada banget masuk ke gangnya aja tuh gang itu masuk ke stadionnya gang. Iya, udah komplek rumah warga gitu kan. Iya, komplek rumah warga. Nah, terus contohnya kayak di Jakabaring juga ada sih LRT gitu kan dekat, tapi kan transportasi publik misalkan tamu VIP seperti apa ribet juga. Meskipun memang dia komplek olahraga juga, Manahan juga kan karena dia dekat jalan raya umum. Bayangin tuh Manahan gitu kan. Kalau gua sih yakin deh Manahan. Kalau Bumi Sriwijaya, apa sih namanya Mas? Bukan, tadi Sriwijaya. Bumi Sriwijaya apa? Bumi Sriwijaya itu ada stadion lagi. Ada lagi, beda ya paling. Iya, Gelora, Sriwijaya. Ini stadion beda itu. Iya lah, Jakabaring lah pokoknya stadion Jakabaring. Jakabaring itu lumayan gede menurut gue ya, parkirannya oke lah itu. Oke, karena itu kan kayak GBK kan, kompleks. Iya, komplek. Manahan pun gitu, kompleks juga. Manahan komplek juga, GBK oke lah. Kayak si Jalan Harupat. Nah, Jalan Harupat tuh parah banget. Mungkin dia juga keluarnya dekat dari tol. Jalan Harupat. Cuma kalau kita lihat dari ini kayak baru-baru ini tahun ini dia benerin semua. Jalan Harupat, Bung Tomo itu kan baru tahun ini kan di Bung Tomo. Oh iya, Bung Tomo juga karena kanan kirinya kan. Itu. Dan ya gue juga nggak tahu tuh ya. Kira-kira Bung Tomo udah benerin belum tuh ya sampah tuh, karena waktu gua kesono itu bau sampahnya emang semriwing. Gila ya, parah itu udah dibenerin belum tuh ya? Tambak-tambak. Ada juga yang di komen di YouTube Berak Bola katanya tambaknya itu udah diuruk sama tanah, cuma nggak ada apa-apain, cuma gitu doang. Nah itu nggak tahu tuh mau diapain. Juga 2020 itu kan bonek juga sempat bikin penghijauan kan bareng-bareng gitu, inisiasi dari supporter gitu loh, bayangin. Untuk ibaratnya bagusin lah jadi hijau, nggak gersang gitu kan. Jadi begitu, jadi emang rada telat, Pemda telat gitu kan. Terus karena kan yang punya stadion semuanya Pemda sebenarnya kan. Iya sih. Cuman beda mungkin GBK sama Jakabaring yang punya mah pengelola sendiri gitu kan, atau Jakabaring ada BUM. Iya, ada timnya, MD ya? Ada BUMD-nya. BUMD dia. Atau kayak di Solo juga ada, Solo. Enggak Solo masih di Solo enggak ya, Menpora. Pemdanya kan di Sporanya. Iya, di Spora. Paling Iwan Dipta. Oh iya, Dipta. Bali United yang pegang gitu kan, klub gitu kan, karena udah disewa kan. Sewa jangka panjang. Jadi memang masalah itu di sini. Itu di situ. Jadi misalkan rumput udah kelar nih. Yeah. Nah, itu masih ada masalah lain. Contohnya apa? Contohnya kayak pagar. Nah, tuh kayak GBK kan, kalau ring lihat kan, mana, ring 2. Kalau kita lihat di GBK tribun bawah tuh kan masih ada pagar kaca tuh. Itu di FIFA nggak boleh. Jadi ada aturan di turnamen FIFA tuh gitu. Itu harus nggak ada lah pokoknya. Alasannya satu soal keamanan, kalau misalkan ada emergency situation, situasi darurat itu kan bisa langsung ke lapangan ya. Jadi titik di lapangan tuh jadi kayak titik evakuasi seperti itu.
Tapi di satu sisi dan masalah apa namanya poin keduanya FIFA kenapa itu ngelarang, yaitu buat apa namanya penonton biar nggak keganggu, kehalang ketika nonton pertandingan, menikmati pertandingan seperti itu. Bener. Gitu. Kita aja kalau nonton belakang gawang ya, Iya kan? GBK Kehalang apaan sih gitu ini, kan? kehalang nih. Jadi semua orang pada milih di bagian atas aja. Misalkan gitu kan. Jadi gitu. Meskipun di satu sisi kan di Indonesia Buat keamanan, orangnya keamanan segala macam. Iya. Lah itu kan budaya steward nanti tuh disewa buat itu, buat ngalingin itu. Ya kalau nggak dicoba sekarang pas kemudian event FIFA kapan lagi gitu. Jadi gitu banyak. Belum lagi signboard. Bahkan di FIFA tuh di guide stadiumnya tuh diatur berapa jumlah urinoir dalam toilet laki-laki. Iya ada 14. Rata-rata harus 14. Satu toilet ada 14 urinoir. Urinoir itu buat kencing maksudnya. kan. Iya. Minimal 14. Karena itu gitu kan dia menghitung berapa banyak berapa ribu orang penonton dengan jumlah segitu cukup nggak ketika masa halftime 15 menit nggak desek-desekan orang, nggak ngantri terlalu lama. Supaya dipikirin detail-detail gitu ya. Itu. Gila. Berapa banyak outlet kantin kecil-kecil, toko-toko kecil, dan itu dalam satu tribun misalkan itu butuh sekitar hampir 5. Biar apa? Selama 15 menit mereka cari makanan. Ya waktu mereka dari makanan emang ada kan jualan? 15 menit tuh pasti nanti ada tuh harus ada yang jualan di dalam itu. Oh gitu. Seperti di Qatar kemarin juga gitu. Jadi berhenti babak bukan pertama. yang angkat-angkat itu bukan? Bukan. Cangcimen. Wijon. Kalau gitu lah. Dijual langsung kayak di bioskop. Oh gitu. Bawa jadi gitu ya. Keren ya. Orang beli gitu kan, datang ke ada outletnya, ada gerainya gitu kita beli macam. Jadi itu waktunya harus rata-rata tuh orang ketika beli dari ngantri sampai beli itu maksimal kurang lebih 5-7 menit. Jadi ketika babak kedua mulai, dia udah di dalam sengaja dia udah pegang makanan. Jadi ketika pertandingan itu nggak ada lagi yang ngantri terlalu lama. Jadi itu yang dipikirkan seperti itu. Bayangin nih, misalkan oke cuma U20 ada apa namanya, ada hal-hal yang meringankan misalnya gitu. Nah itu harus dipikirin signboard terutama papan-papan tempat emergency di mana, ini di mana itu harus dipikirin. Kemarin di GBK kan masih polos kalau ngecek tuh GBK tuh masih cat putih doang gitu kan. Itu mah bisa jakalin pasti. Nah. Ya lihat aja katanya stadion harus ada apa seat apa sih 4 main tuh. Kalau buat penonton tuh single seat. Iya single seat. Jadi sekarang cuma dibatasin doang. Cuma dinomorin doang. Ya. Liga 1 kan bisa. Kalau event FIFA tanggal 21 sampai tanggal 27 nanti datang kan 10 orang perwakilan FIFA. Tapi kata Erick Thohir juga mau inspeksi duluan dia. Sabtu, nah, kapan sih dia? Sabtu Minggu Senin ini. Oh, Sabtu ini nih. Mulai Sabtu Minggu Senin ya. Itu langsung keliling tuh ya ke 6 stadion nih. Menteri PUPR, Menpora bareng Pemda masing-masing. Lu juga katanya mau itu? Mau keliling juga? Ya kita keliling lah. Barengan? Takbiran. jelang puasa ini mah kita. Oh gitu. Bukan ikut mereka tuh. Enggak lah. Oke, ikut mereka juga. Nah, itu yang nanti dinilai. Nah, tapi kan kemarin ada ancaman juga Pak Erick Thohir bakal turun jadi 4 misalkan gitu. Ya, iya tuh. Kan karena ada wartawan tuh yang gue dengar tuh bilang, "Pak, ini digantikan atau dicoret?" Dicoret lah. Jadi cuma 4. Cuma 4. Tapi katanya emang event-event sebelumnya itu cuma 4 stadion apa gimana? 6 ya? Kalau ini 4, ini jadi stadion apa nih ibaratnya? Negara yang penyelenggara yang bisa kita dianggap gagal. Kenapa? Karena event FIFA sebelum di level junior pun itu stadion minimal 6. Itu minimal 6 minimal ya? 6, 2019, 2017 itu 6 stadion semua. Di Polandia sama di Korea main 6 semua stadion. Oh 2016 Korea ya? 17 Korea. 17 Korea, 2000. Terus Kolombia, Turki sampai 2011 tuh Turki. Nah itu Turki sama Kolombia bahkan 7 stadion. Gokil, ya. Dan dibagi dari kurang lebih 5 sampai 6 kota. Jadi karena kan grupnya 24 ada 6 grup. Bayangin kalau main cuma ada 4 stadion. Wah, gimana cepat rusaknya itu stadion ya kan? Iya, hancur banget. Makanya belum lagi musim hujan misalnya seperti itu. Nah, itu jadi itu yang harus dipikirin. Bahkan kemarin kalau Pak Erick Thohir sempat bilang, "Wah, ada kejadiannya tuh di Peru." Akhirnya dicoret gitu. Tapi Peru tuh kalau nggak salah namanya kota Iquitos, tapi tadi kan dia ngusulin 4 kota. 4 kota dengan 6 stadion. Tapi karena satu nih yang punya 2 stadion dicoret karena nggak siap, diganti langsung 2 kota. Jadi ada 5 kota sekarang dengan tetap standarnya 6 stadion gitu. Tapi tetap 6 stadion dia. Tetap 6 stadion. Ya, tapi itu digantikan kan jadinya? Itu diganti karena itu kejadiannya pas inspeksi FIFA tahun lalu ketahuan. Oh gitu. Dan dia nggak sanggup buat ngejar deadline itu gitu. Kalau kita kan kemarin ya siapa? Ini jauh banget, Bro. Orang udah digeser kan, diundur dari 2021 ke 2023, masa ada jeda waktu 2 tahun masih nggak ngejar juga gitu kan? Makanya ini kan kurang lebih tinggal 70 hari lagi gitu kan. Gila, Bayangin bro. untuk Mei ya?
Iya, 20 Mei untuk kejar stadion tuh nggak perkara. Kalau rumput misalkan udah selesai di rumputnya, ini udah bener-bener kerja Rodi lah buat ngerjain. Gue kemarin aja nih ya. Tambahin. Kemarin tuh gue sempat liputan ya main drone lah di Indomie Arena. Masuk dalam. Kan itu kan kemarin hujan mulu, sering pakai mulu kan Dewa United sama Persita. Itu rumput di itu dulu tuh diganti sama rumput yang di belakang itu, dan itu juga masih belum hijau banget. Kayak mati gitu, kayak mau mati, tapi kata si yang ngurusin rumput, tapi ini ntar 4 harian nih udah mulai numbuh hijau gitu, baru lagi dibilang gitu. Itu pun masih ada waktu kan. Ada waktu rumput tuh nggak cepet dan cepet. nggak bisa dihitung gitu. Iya. Makanya paling ya itu kalau rumputnya syukur-syukur nanti kelar, misalkan kemarin besok nih pas FIFA datang akhir bulan ini gitu kan. Bisa seker. Nah, itu palingan nanti tinggal catatan-catatan kayak itu tribun stadion, tribun nonton, tribun VIP, tribun media, akses parkir. Itu yang harus benar-benar diurus nantinya ke depannya itu. Terutama buat contohnya inilah media sama VIP itu. Oh, itu benar-benar harus ngerombak susunan di tribun itu berarti. Iya. Nah, dengan waktu yang ya 2 bulan lagi. Kira-kira siapa nih? Kayaknya sih bakalan coret sih. Menurut gue Jalak Harupat sih kayak coret dah. Kalau ngeliat dari persiapan terakhir sampai sekarang gitu kan, Jalak Harupat sama Bung Tomo itu yang kayaknya ya agak meragukan lah gitu kan. Kalau Manahan sama GBK oke lah jalan. Tapi bisa nggak sih kayak kalau misalnya Iwaya kayak contohnya Iwaya Nita nggak mungkin lah dicoret. coret ya, karena ya wisata ya. Enggak juga karena ada Israel di situ. Oh di situ Dan dia. Israel kan lolos rencananya dulu. Dari awal tuh. Oh iya rame tuh. Iya. Israel tuh. Gimana tuh ya? Nah itu Israel kemungkinan nanti main di Bali. Rencananya seperti itu. Rencananya tuh ya. Karena yang paling mungkin kan bahkan di media-media asing pun juga udah nyebutin bahwa kalau Israel Indonesia tuh Israel nggak terlalu bagus lah gitu kan, dan publiknya emang nolak Israel lah gitu kan, dengan tanda kutip dengan kacamata perlawanan Islam gitu kan sama Israel. Nah tapi Bali kemungkinan bisa. Itu palingan itu. Makanya kalau Bali coret bayangin main di mana coba di Papua kagak siap Set hotelnya, gua nggak ini deh, nggak keamanan hotelnya gimana itu ya? Iya. Aduh, makanya jadi paling Israel lolos lagi ya? di Bali. Ya Israel pertama kali lolos Piala Dunia U20 kan. Iya, dia kan. Asamnya di Indonesia lagi pas main. Iya. Tapi kemarin gitu kan dia lolos. Rada. Aduh. Itu paling kan itu. Iya, Bali ya paling aman lah ya. Solo, paling aman. Bali, Jakarta, oke lah itulah palingnya. Ya tapi FIFA bisa udah tahu lah ya tentang hal itu ya. Tahu Jadi lah, misalnya pasti ya kan. udahlah di si Israel ini ditaruh di Nah palingan Bali. semua hal itu kan dulu ketika kita bidding 2018-2019 itu kan udah dipikirin. Terutama ketika dulu Jogja Mandala Krida dimasukin nama PSSI untuk menjadi calon tuan rumah, dicoret FIFA, alasannya apa? Karena ada Merapi sering meletus. Iya. Itu FIFA coret tuh. Ada Mandala Krida yang dipakai PSIM sekarang kan selesai tuh pembangunannya. Iya, lampunya belum dipasang, di akhirnya ditinggal gitu kan. Iya, katanya tuh lampunya juga ada itunya tuh, korupsi ya. Kasusnya iya. Kacau juga tuh. Hukumnya daerah begitu-gitu. Iya, gua datang sono aja dulu ya. Secara traveler kagak ada itu. Ruang gantinya kagak ada, kosongan aja udah. Cuma kayak ruangan begini aja di studio. Iya karena nggak jadi, itu kan rencana awalnya gitu ya? inovasi buat Piala Dunia kan. Gila, kasihan banget Jadi tuh emang stadion. FIFA emang bener-bener melihat semua hal dari sisi geografis, sisi sosiologis, jadi semuanya emang dipikirkan oleh FIFA. Gitu kan di luar nanti teknisnya lapangan seperti apa. Pokoknya akhir bulan inilah akan menentukan nanti berapa stadion Ya, dipakai. semoga aja ya. Iya. Ya nggak banyak-banyak itu coret ya. Nah makanya kalau misal adik jangan gini, kita mikir 4, oke lah nggak apa-apa 4, tapi itu kan jadi presiden buruk, apalagi Indonesia kan Katanya mau jadi Jokowi iya. pengen kan jadi olimpiade gitu kan. Jangan itu jadi mau ini tuan rumah Piala Dunia senior kan. Apalagi Piala Dunia senior, wah udahlah. Ini U20 buat ya. U20 aja misalkan kalau syukur lah bertahan 6 gitu kan. Tapi dengan prosesnya yang relatif nggak ada progresnya lambat gitu, waduh susah lah ngejar gitu kan. Meskipun ada beberapa dulu panitia lokal sekarang kan udah agak berubah nih selain Erick Thohir. Sempat dulu beberapa dia bilang kita kan ya nggak bisa lah dibandingin sama Qatar persiapannya 12 tahun gitu kan. Iya. Kita cuma relatif 3-4 tahun gitu nggak bisa dibandingin. Tapi ya kalau kita ngelihat karena kita cuma U20, FIFA agak punya toleransi banyak gitu kan, ya sama aja kita juga nggak ada progresnya seperti itu gitu. Iya. Banyak yang bilang, "Bang, Piala Dunia kenapa nggak di JIS aja sih?" Ya elah di JIS. "Bang, kenapa Jalak Harupat sih Bang? Bukannya di GBLA aja Bang mainnya?" Kenapa dulu ya? Kenapa nggak di GBLA sih? Banyak, GBLA itu kan sempat karena kasus dulu di Barreskrim kasus Oh. tindak pidana korupsi, pembangunannya enggak. Kalau ngelihat di GBLA juga kan beberapa kali sempat disidak dulu kan karena bangunannya enggak rata. Oh iya, segala katanya juga macam, gitu. Ada yang kan. retak. Retak betul. Kalau di JIS soal akses
jalan, akses parkir nggak ada. Bayangin kayak si Kan kata Pak Anies yang terhormat itu pengen budayakan angkutan umum. Nah tapi akses angkutan umum juga masih kurang. Iya. Jadi emang masih KRL juga katanya baru mau dibangun. Jadi emang belum lah JIS lah. Mungkin kalau benar-benar akses ada transportasi umum misalkan kayak Transjakarta sama KRL udah jadi, nah mungkin lah kita bisa lihat lah JIS untuk lebih baik gitu kan. Tapi sekarang emang makanya sayang Belum JIS. lah. Jadi JIS tuh kayak stadion megah dengan dengan pembangunannya yang dapat inisiasi dapat bimbingan langsung sama yang dulu bantu konsultan bangun Tottenham Hotspur Stadium gitu Oh kan. iya dia. Tapi ternyata ini udah bangun megah, stadionnya oke, rumputnya oke, fasilitasnya oke, tapi ya fasilitas penunjangnya di sekitaran itu ya nggak dipikirkan. Iya sih, kalau kita kemarin pas nonton friendly match Mas ya, yang 20 ya. Itu pun parkirannya nggak muat. Nah, itu Padahal makanya. cuma friendly match paling cuma bagian sisi barat doang tuh yang Iya, diisi. betul kan? Itu pun nggak muat, pada banyak parkir di luar stadion. Paling banyak kemarin kan yang viral itu pas konser Dewa Oh iya, 19 konser kan? Dewa ya, parah banget Orang ya. susah nyari Grab Di nggak TikTok ya. bisa, jalan jauh gitu kan. Nah itulah makanya bayangin kalau bola dengan Persija misalkan main segitu, masalah seperti itu wah kacau, dekat-dekat masih banyak rumah warga sekitar situ gitu kan. Syukur-syukur main damai, misalkan kalau kenapa-napa Iya. tiba-tiba ada Warga situ rumah friksi warga. gitu kan. Makanya ngeri-ngeri sedap juga. Nah Iya itu sih. jadinya sayang lah, jadi kita tuh punya infrastruktur kayak contoh JIS itu menunjukin bahwa ya kita tuh untuk bangun infrastruktur olahraga tuh setengah-setengah. Wow, indah aja nih stadion. Iya, Tapi nggak keren. dipikir sekitarnya gitu kan. Kalau kita di luar negeri tuh contohnya kayak di Singapura contohnya. Ada yang mikir ini, contohnya di kayak Old Trafford gitu. Misal Old Trafford dengan sama kan, kanan kirinya tuh rumah warga dan lahan parkirnya tuh sedikit. Tapi itu kan penunjangnya kayak angkutan umum, Udah ada semua, udah mantep, ada beda stasiun bos. di dalam Old Iyalah. Trafford itu kan, stasiun kereta di dalam Old Trafford. Nah itu makanya nggak bisa begitu. JIS sebenarnya bisa kan lewatin itu kan. Iya, lewatin KRL kan. Iya kan, KRL Kampung Bandan Tanjung Priuk gitu kan. Tapi kan belum ada stasiun di situ. Iya, Karena paling dekat stasiun Ancol, jalannya lumayan. aja jauh Itu lah, makanya itu yang harusnya dipikirkan sama stakeholder kita tuh ketika bangun stadion. Lu nggak cuma bisa bangun megah-megah, orang ratusan puluhan ribu bisa ada di dalam stadion, cantik stadionnya, rumputnya standar internasional gitu kan, tapi standar penunjangnya masih kelas lapangan Tarkam ya buat apa sia-sia dong kan stadionnya. Nah berarti benar tuh ya kata PSSI ya. Belum layak. Bener kata PSSI bahwa JIS itu belum layak. FIFA juga bilang ini belum layak untuk ada yang event besar gitu. Nah itulah makanya. Yaudahlah kalau gitu kita tunggu aja nih dari FIFA ya, kira-kira stadion mana nih yang bakalan dicoret ataupun yang dilanjutkan 6 stadion. Tadi nih ya, lu liputan ini tadi ya? Yo, Gila nih, gokil banget nih. Udah diluncurkan ya, merchandise. Gokil. Kalau mobil di mana sih? Ya langsung. Kita bantu nih ya pemerintah ya. Yoi. Buat nanti event Piala Dunia U20 Iya. ada tumblernya juga kalau mau dibeli di Juaraga ya. Topi lu juga tuh ya? Betul. Topi juga Di ada. mana? Kemarin FX, di Alfamart juga ada. Udah Alfamart juga ada. Ada nanti katanya. Beli dan nilai kita ya. Kayak Asian Games kemarin lah pokoknya, di mana-mana ada lah merchandise. Gokil. Ya, nanti kita juga ada liputan eventnya nih. Tim kita juga tadi harus liputan. Lu juga harus liputan ya. Itulah kayak gitu aja, panjang banget kayaknya. Berapa menit sih? Buset, 46 menit. Satu babak ya. Gila tuh babak. Yaudah guys, kayaknya segitu dulu untuk pembahasan kita hari ini. Lebih banyak ke lokal ya. Tadi kita udah review MU, Liverpool juga. Terus kita bahas tentang skuad Sinteyong di AFC Cup U20 yang ternyata belum bisa menembus babak selanjutnya. Dan persiapan Sinteyong untuk Piala Dunia U20. Dan terakhir tadi kita bahas tentang stadion juga ya. Stadion yang katanya bakalan dicoret 2. Tapi kita belum tahu ya. Kita lihat aja nanti ini inspeksi dari FIFA tanggal 21 sampai 27. 21-27 Maret ini. Waduh. Kita was-was nih ya. Pemda ayo. Semangat kerjanya Jalak Harupat ayo kerja. Yaudah guys, segitu dulu ya. Bye bye.